Halo guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasanya di sini Min kembali akan menceritakan alur cerita film horor terbaru. Kalau kemarin-kemarin kita bahas film Korea, kali ini sedikit bergeser ke tetangga kita, yaitu film horor dari Vietnam. Film ini berjudul The Sister, rilisan tahun 2024. Film yang terinspirasi dari cerita rakyat setempat, menceritakan tentang dua kakak beradik yang terkena kutukan akibat ulah dari leluhur mereka di masa lalu. Jadi seperti apa kelanjutannya? Langsung pakai headset kalian guys, agar atmosfer horornya lebih terasa. Dahulu kala di sebuah desa terpencil, tinggallah sosok iblis yang disebut Iblis Sang Raja Pucat, atau kalau dalam bahasa Vietnam, Punyut Nyat. Seorang tetua desa melakukan perjanjian dengan iblis Punyut Nyat ini untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam kerjasama ini, iblis meminta tumbal sesembahan untuk keabadian. Sedangkan sang tetua desa akan membantu dalam mencarikan tumbal tersebut. Dengan imbalan, dia akan diberikan kemakmuran. Namun dalam perjanjian dengan iblis akan selalu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Setiap keturunannya akan terkena kutukan dan akan diambil untuk menjadi budak iblis. Dari mereka yang sudah menjadi budak iblis ditandai dengan matanya yang menjadi merah. Tetua desa yang merasa menyesal dengan perjanjian itu dan ingin terlepas dari jeratan si iblis berusaha melawan balik. Pihak keluarga membuat sebuah jimat dari tembaga suci yang berbentuk kepala ayam jago. Dan jimat itu berhasil membuat si iblis tidak bisa menyentuh orang yang memakai jimat tersebut. Tapi walaupun demikian, kutukan dari perjanjian itu tetap mengikat kepada keluarga tetua desa. Dan tumbal harus tetap dipersembahkan dalam setiap 10 tahun sekali. Jika tidak ingin, semua keluarganya mati. Singkat cerita, ritual sesembahan pun dilakukan. Yang ternyata setiap tumbal itu harus bagian dari keluarga Ahuang alias si tetua desa itu. Kali ini yang menjadi tumbalnya adalah keponakannya sendiri, yaitu Suan An. Tak lama setelah itu, adik dari Ahuang sekaligus dia juga adalah ibunya Suan An menanyakan keberadaan anaknya itu yang tiba-tiba menghilang kepada Ahuang. Namun Ahuang tidak mempedulikannya dan malah mengusir adiknya itu. Di waktu yang sama, istri Ahuang pun melahirkan anak kedua mereka. Namun anak itu terlahir cacat. Karena anaknya yang terlahir seperti itu, pihak dari keluarga mulai khawatir. Jika sampai warga desa tahu, ini akan menjadi aib keluarga. Ahuang memerintahkan para ajudannya untuk menjaga agar rahasia ini jangan sampai bocor ke warga desa. 10 tahun berlalu, kita kemudian beralih kepada anaknya Ahuan yang sudah besar. Mereka adalah Asin, anak pertama, dan Agan, anak kedua. Walaupun Agan mempunyai wajah yang cacat, tapi Asin sebagai kakak masih tetap menyayangi adiknya itu. Sementara itu Ahuan yang ternyata kini dia sudah menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda. Dengan kondisi Agan seperti saat itu, membuat dia dianaktirikan oleh ayahnya sendiri. Agan selalu diperlakukan tidak adil, bahkan selalu disalahkan dalam setiap kondisi apapun. Pada suatu hari terjadi keanehan, di mana banyak ditemukan hewan ternak yang mati secara mendadak. Para pegawainya memberitahukan kejadian tersebut kepada Ahuan. Mengetahui hal itu, Ahuan sendiri sudah tak heran karena ini biasa terjadi pada setiap 10 tahun sekali. Dari sini mulailah Ahuan membuat sebuah rencana besar. Secara diam-diam dia menjadikan Cunan, anak pertama dari adiknya, yang dijadikan tumbal sesembahan kepada iblis Punyut Nyat. Dan ini untuk kedua kalinya anak dari adiknya Ahuan yang dijadikan tumbal. Hua sangat terpukul atas hilangnya anak-anaknya yang tak pernah kembali. Dan sejak saat itu, Hua menjadi gila. Setelah korban jatuh, kondisi kembali normal. Lalu tiba-tiba, Ahuan membawa seorang bocah bernama Abau yang akan dijadikan pegawai baru di rumah sekaligus yang akan menjadi penjaga bagi Asin dan Agan. Sebenarnya itu membuat Asin dan Agan merasa terheran. Kenapa tiba-tiba ayahnya sekarang membiarkan ada orang lain tahu soal kondisi keadaan Agan. Yang dimana sebelumnya Ahuan sangat merahasiakan kondisi Agan yang cacat.
Awalnya Agan malu ketika ada orang lain yang mengetahui kondisi keadaannya. Namun Abau sendiri tidak mempersalahkan itu. Justru dia malah memberikan semangat kepada Agan. Karena di luar sana masih ada yang lebih buruk daripada Agan. Waktu terus berlalu dan mereka pun mulai saling mengenal dan saling dekat. Bahkan Abau selalu menjadi pelindung bagi Agan ketika dia dihukum oleh ayahnya. Hingga tak terasa 10 tahun telah berlalu. Abau sangat tulus kepada Agan hingga membuat dia pun merasa nyaman dan percaya kepadanya. Suatu ketika dalam sebuah perjalanan, istri Ahuang beserta Asian dan rombongan dihadang oleh segerombolan perampok. Dalam kejadian itu, untung saja secara kebetulan para pengawal kerajaan bersama sang pangeran sedang melintasi daerah tersebut. Rombongan mereka berhasil selamat ketika para pengawal kerajaan melawan para perampok itu. Dalam insiden itu, Ahuan sangat khawatir, terutama kepada Asian putrinya yang paling dia sayangi melebihi apapun. Ahuan tidak mau jika harus kehilangan Asian. Oleh karena itu, demi untuk keselamatan Asian, Ahuan rela melepaskan kalung jimat ayam jago dan memberikannya kepada Asian. Ahuan meminta apapun yang terjadi nanti jangan sampai melepaskan kalung tersebut. Karena kalung itu yang akan menjadi pelindung Asian dari mara bahaya. Di sini hanya Agan yang sama sekali tidak dianggap sebagai manusia. Padahal dia hanya meminta obat untuk lukanya karena dia juga mengalami hal yang sama atas tragedi perampokan itu. Namun ayahnya tidak peduli, bahkan istri muda Ahuan alias ibu tiri mereka malah memukul Agan. Hanya karena perihal Agan meminta obat untuk kesembuhan lukanya. Ironisnya akibat dari kejadian perampokan itu, ibu tirinya malah menuduh kalau ini semua kesalahan Agan karena Agan adalah anak pembawa sial bagi keluarga ini. Asian sendiri sebagai kakak tidak bisa berbuat apa-apa ketika ibunya memperlakukan tidak adil kepada Agan. Setiap kali berbuat kesalahan yang bahkan bukan dia yang melakukannya, tapi Agan selalu menjadi pelampiasan. Dalam setiap malamnya, Agan menahan rasa sakit atas luka cambukan di punggungnya. Tapi Agan adalah anak yang kuat dan tegar. Dia menerima setiap perlakuan ketidakadilan terhadap dirinya. Dalam kondisi terpuruknya, hanya Abau yang bisa membuat Agan bisa tertawa lagi dan mempunyai harapan baru untuk menjalani hidup. Yang membuat Agan terkejut adalah ketika Abau mengungkapkan hati dan perasaannya. Abau tidak peduli soal rupa. Bagi Abau, Agan terlihat indah dan Agan tidak harus merubah apapun. Mungkin terdengar hanya gombal, tapi dibalik itu Agan pun merasakan ketulusan dalam hati Abau. Setelah dilepasnya kalung jimat ayam jago itu, Ahuan kini mulai sering mendapati teror dari arwah-arwah keponakannya yang sudah dia jadikan tumbal sesembahan. Teror dari arwah itu sebagai pertanda dan pengingat kalau ritual sesembahan hampir tiba. Lalu pada suatu malam di mana semua warga desa sedang melakukan acara lampion yang biasa diadakan tiap tahun, Asian dan ibu tirinya mengikuti acara tersebut. Dan keadaan di rumah pada saat itu sedang sepi, hanya ada Agan seorang. Lalu tiba-tiba Abau datang dengan beberapa pengawal ayahnya. Ayahnya yang tahu kalau Abau dengan Agan berhubungan menentang keras hubungan tersebut. Ahuan takut hubungan mereka malah menjadi olok-olokan warga desa. Dan atas kelancangan Abau mendekati Agan, dia harus menerima hukumannya. Lalu di sini akhirnya Ahuan pun berterus terang soal perjanjian dengan iblis. Bahwa setiap 10 tahun sekali harus ada tumbal yang dikorbankan. Dan tumbal itu harus seorang gadis dari keluarga. Sesembahan ini bukan hanya untuk keluarganya saja, melainkan untuk keselamatan seluruh warga desa. Dan sekarang hanya ada 2 pilihan. Agan yang harus merelakan dirinya menjadi tumbal sesembahan atau melihat Abau yang akan dieksekusi. Agan yang juga mencintai Abau tentu tidak mau melihat Abau mati. Abau sebagai laki-laki tentu saja memilih dia yang mati daripada harus menumbalkan Agan. Dia juga memohon kepada Ahuan untuk jangan menjadikan Agan sebagai tumbal. Melihat ketulusan dan keberanian Abau membuat Agan akhirnya merasa tersentuh.
Dan dengan penuh kesadaran, ia pun memutuskan untuk merelakan dirinya menjadi tumbal sesembahan. Agan juga memohon agar nanti ayahnya mengampuni dan membiarkan Abau hidup. Tak bisa dibohongi, walaupun Ahuan tidak pernah memperlakukan Agan sebagai anak, tapi dalam hati kecilnya, Ahuan sendiri tidak rela jika harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Tapi ritual ini mau tidak mau harus tetap dilakukan. Ritual sesembahan pun segera dilakukan. Ahuan akan menjadikan Agan sebagai sesembahan untuk iblis penyutnyat. Namun sebelum ritual itu berlangsung, terlihat Abau yang menghampiri ayahnya. Agan pun bertanya-tanya untuk apa Abau datang. Dan ternyata ini semua adalah sandiwara belaka yang dilakukan Abau selama ini. Dia berpura-pura jatuh cinta hingga membuat Agan percaya dan rela mengorbankan dirinya sendiri. Ayahnya meminta Abau untuk mendekati Agan, agar Agan jatuh cinta dan luluh kepada Abau. Setelah ritual sesembahan ini dilakukan, Abau akan mendapatkan uang banyak dari Ahuan. Agan yang mengetahui pengkhianatan itu seakan tak percaya dan membuat hatinya hancur sehancur-hancurnya. Tak lama kemudian, si iblis pun muncul dan mendapatkan sesembahan dari Ahuan. Tapi disinilah akal busuk iblis itu mulai dijalankan. Si iblis yang melihat Agan adalah orang yang tertindas memanfaatkan situasi tersebut. Dia menawarkan kepadanya untuk melakukan balas dendam kepada keluarga Ahuan. Jika Agan berhasil melenyapkan mereka satu persatu, Agan akan mendapatkan wajahnya yang kembali normal dan hidup yang abadi. Dan akhirnya Agan pun menerima tawaran tersebut dan memberikan tubuhnya untuk dikendalikan oleh iblis seutuhnya. Ternyata kebangkitan Agan tidak hanya untuk meneror kepada keluarga Ahuan saja. Dia juga mulai menyerang kepada warga desa. Di keesokan paginya, Ahuan dikejutkan dengan penemuan 2 mayat warga di sungai. Dia meminta kepada para ajudan untuk membereskan penemuan mayat tersebut dan pastikan kabar ini tidak sampai ke pihak kerajaan. Tak hanya itu, tiba-tiba dia juga dikejutkan dengan kedatangan Agan yang kini terlihat sudah semakin mengerikan dan bau. Tentu saja dengan keberadaan Agan membuat Ahuan terkejut karena yang dia tahu Agan sudah ia jadikan tumbal kepada iblis. Istri dan Asian tidak tahu soal Agan yang dijadikan tumbal. Namun mereka merasa aneh ketika melihat wajah Agan yang perlahan mulai membaik. Setelah itu, Agan mencari keberadaan Abau. Abau yang merasa ketakutan ketika melihat Agan bangkit kembali. Asian merasa ada yang aneh dengan tingkah laku adiknya yang tidak seperti biasanya. Tapi bagaimanapun sikap Agan yang aneh tidak membuat Asian curiga dan masih menganggap dia adalah adiknya seperti dulu. Lalu ketika Agan mencoba menyentuh tubuh Asian, tiba-tiba dia merasakan tangannya panas terbakar. Asian yang memakai jimat ayam jago mampu melindungi dirinya dari si iblis. Walaupun di sini Asian belum sadar atas kemampuan jimat tersebut. Pada malam berikutnya, teror terjadi kembali yang mengakibatkan salah satu warga ditemukan tewas mengenaskan. Warga yang melihat itu menganggap kalau kematian itu karena diserang oleh harimau yang masuk ke pemukiman. Singkat cerita, pada suatu ketika sang pangeran dari kerajaan melakukan sayembara. Sang pangeran yang menemukan sebuah sepatu wanita mengumpulkan semua gadis desa untuk mendatangi sayembara tersebut. Pangeran berjanji jika ada gadis yang pas menggunakan sepatu itu, maka gadis itu akan menjadi istri sang pangeran. Semua gadis desa pun berbondong-bondong datang ke istana, berharap salah satu dari mereka lah yang pas dengan sepatu tersebut. Bahkan Agan pun yang buruk rupa datang turut untuk mencoba sepatunya. Walaupun di sini Ahuan sangat malu kepada sang pangeran karena mempunyai putri seperti itu. Tapi untunglah sang pangeran adalah orang bijak. Dia tidak melihat seseorang dari fisiknya saja. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Yang tadinya Mimin berpikir kalau itu adalah sepatu milik Agan, namun ternyata bukan. Dan saat Asian yang giliran mencoba sepatu tersebut, ternyata sepatunya pas di kaki Asian. Dan memang sebelumnya Asian sudah tahu bahwa itu adalah sepatu miliknya.
yang tak sengaja terlepas pada tragedi perampokan tempo hari. Begitu juga dengan sang pangeran yang tahu kalau sepatu itu milik ASEAN. Sang pangeran sengaja melakukan sayembara ini hanya untuk memastikan sekaligus menyampaikan kepada seluruh rakyat bahwa sang pangeran telah mendapatkan gadis pilihannya. Dan beberapa waktu kemudian, hari pernikahan pun diselenggarakan. Kini ASEAN sudah resmi menjadi permaisuri kerajaan dan meninggalkan semua keluarganya di desa. Dari waktu ke waktu, teror dari Agan terus berlangsung kepada warga desa. Sementara di rumah Ahwan bersama Abau yang membahas soal kebangkitan iblis melalui tubuhnya Agan. Setidaknya dia merasa lebih tenang karena iblis tidak akan mampu menyerang kepada orang yang memakai jimat ayam jago. Dan jimat itu hanya ada satu yang kini dipakai oleh ASEAN. Mendengar itu, Abau pun yang akan menemui ASEAN untuk mengambil jimat tersebut. Namun Ahwan menahannya. Di saat bersamaan, Hua yang sudah tahu kalau di balik dua putrinya yang hilang, ternyata kedua anaknya itu dijadikan tumbal sesembahan oleh Ahwan. Pertikaian pun sudah tak bisa dihindari. Abau tidak membuang kesempatan di saat Ahwan sedang bertikai dengan Hua. Dia segera kabur dari sana, namun di perjalanan dia melihat sudah banyak mayat yang berserakan dan dengan kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Tak lama kemudian si iblis pun muncul melalui tubuhnya Agan dan dia menjadi korban yang tewas pada malam mengerikan tersebut. Semakin banyak nyawa yang menjadi korban, semakin cepat wajah Agan berubah menjadi sempurna dan cantik. Setelah membantai warga desa, Agan kembali menemui Ahwan. Sebelum meninggal, Ahwan sempat meminta maaf karena ulahnya Agan harus menderita semasa hidupnya. Satu persatu keluarga Ahwan mulai menjadi sasaran si iblis. Dan kini yang menjadi incaran selanjutnya adalah istri muda Ahwan. Agan membalas atas apa yang sudah pernah dia lakukan terhadapnya. Keluarga yang tersisa tinggal hanya ASEAN dan bibinya saja. ASEAN yang sudah tahu semua inti permasalahannya setelah dia diberitahukan oleh Hua. Akhirnya ASEAN memutuskan untuk menghentikan kutukan tersebut dengan melawan iblis yang ada di dalam tubuh Agan. Dia datang ke tempat di mana ayahnya dulu melakukan ritual sesembahan di sana. Namun sayang dalam kejadian malam itu, Hua pun menjadi korban yang meninggal. Tubuh Hua yang sempat dirasuki iblis sempat menyerang ASEAN. Tapi berkat jimat ayam jago itu, ASEAN berhasil selamat dan melawan balik si iblis. Kini tinggal hanya ASEAN yang berhadapan langsung dengan Agan. ASEAN yang sudah bertekad ingin menghentikan semua kutukan ini melawan iblis dengan segala upaya yang ia lakukan. Namun beberapa saat kemudian, ASEAN berhasil diselamatkan oleh suaminya dari tragedi mengerikan malam itu. Setelah kejadian semalam, sikap ASEAN tiba-tiba berubah. Tidak seperti ASEAN yang biasanya. Tatapannya tajam melihat kepada orang-orang di sekitar, bahkan tingkah lakunya yang sedikit terlihat kasar. Kembali kepada kejadian pada malam itu yang ternyata semuanya berubah. Si iblis yang tidak kuat menahan kekuatan jimat itu yang membuat dia hampir terbakar. Mencoba memanipulasi ASEAN seolah-olah dia adalah Agan adiknya yang ia sayangi. ASEAN terbawa emosi karena mendengar tangisan adiknya yang kesakitan. Hingga ia tertega dan malah melepaskan kalung jimatnya agar Agan adiknya tidak merasakan sakit ketika ASEAN menyentuhnya. ASEAN yang menduga Agan sudah pulih sepenuhnya, namun tiba-tiba si iblis kembali menguasai Agan dan langsung menyerang ASEAN. Di saat itulah si iblis memanfaatkan tubuh ASEAN dan menjadikan ASEAN adalah inang baru untuk ditempati. Mengetahui bahwa ASEAN kerasukan iblis, dengan terpaksa sang pangeran sekaligus suaminya harus melawan untuk menggantikan ASEAN. ASEAN berhasil dihentikan berkat dari pihak kerajaan yang turun tangan untuk menghentikan kutukan tersebut. Dan cerita film ini pun berakhir sampai di sini. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin diceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Salam dari Armin dan bye-bye.